Maka saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Ini tadi Pak 1, ini Pak 2 ya, supaya lebih memahami kita semua. Saudaraku di dalam nama Kristus, mari kita belajar. Mari saudara-saudariku. Tuhan mengatakan, marilah menjadi orang Kristen yang benar. Tuhan mengatakan, mari kita hindari orang Kristen duniawi. Orang Kristen dunia ini hanya memikirkan harta duniawi. Padahal harta itu belum tentu dibawa dalam kematian. Memang itu kita butuhkan. Kita butuhkan. Tetapi marilah belajar. Sejauh mana pemberian Tuhan, berkat kepada kita, itulah kita terima. Jangan memaksakan kehendak. Terjadinya orang Kristen duniawi supaya kita memahami, ingin memiliki harta dunia ini yang sebenar-benarnya. Sebenarnya bukan itu Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah iman manusia datang di dalam kebenaran Allah. Satupun manusia tidak ada akan kelaparan Tuhan berikan. Itu pernyataan firman. Dia menciptakan manusia makhluk mulia di dalam dunia ini, bahwa Tuhan sudah berjanji akan diberikan makan. Apa ada manusia kelaparan? Nggak ada. Tetapi manusia ini kadang-kadang ingin seperti orang Kristen duniawi, mengejar harta duniawi, sehingga terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Ini yang penting memahami menjelang hari-hari terakhir. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita lebih benar-benar, mari dong belajar kepada Tuhan. Mari pelan-pelan. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar ya saudara. Aku tidak mengatakan hanya si A, si B, diriku pun gitu juga. Saya tidak ada kepentingan pribadi di saat aku memberitahukan firman daripada Tuhan ini kepada kita semua. Sekalipun kita tidak luput dari segala dosa, sekalipun kita sudah mengertikan kebenaran Allah, mari kembali kita kepada panggilan daripada Allah. Ini firman ini tidak memandang siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada. Itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa dikatakan orang duniawi? Supaya kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Supaya kita baca saudaraku. Semua adalah kasih karunia. Ya. Berikutnya, kalau dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Ayat 2 mengatakan, kamu hidup di dalam karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Supaya kita memahami, maka Tuhan Allah menegaskan sesuai dengan firman-Nya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Seperti zaman nenek moyang kita dahulu. Tuhan Allah berkata, berdoa, belajar dalam firman-Ku. Tuluslah. Memang pencobaan itu berat, enggak mudah. Siapa yang bilang? Tetapi Tuhan berkata, menunduk dirilah kepadaku, bersempulah, mengucap syukurlah. Janganlah kamu selalu memaksakan kehendak. Tidak pernah kehendak manusia yang jadi, melainkan kehendak Allah yang jadi di dalam bumi ini. Terutama bagian umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita memahami Efesus 2 ayat 1 ayat 2. Ya, Efesus 2 ayat 1 ayat 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 mengatakan, kamu hidup di dalam karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini menjelang hari-hari terakhir.
Ini menjelang hari-hari terakhir, firman Tuhan mengingatkan. Dan apa kita lihat terjadi gelombang dunia saat ini? Sampai saat ini melihat, kita cermati, kita matangi apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Jadi mari kita menguatkan iman, supaya penyertaan pertolongan Tuhan terjadi bagi kita umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita menghindari mengikuti gelora dunia, supaya penyertaan pertolongan Tuhan kita terima di jalan kebenaran daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mohon maaf, mohon izin